Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pelajaran biologi untuk kelas 10 SMK pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Yang artinya bahwa irreversibel adalah tidak dapat kembali lagi. Kapan pertumbuhan itu dimulai? Pertumbuhan itu dimulai sejak terjadinya fertilisasi atau pembuahan sehingga terbentuk embrio di dalam biji dan setelah itu biji akan berkecambah. Ada yang tahu apa itu perkecambahan? Perkecambahan itu adalah munculnya plumula dan radikula pada biji. Selanjutnya kita lihat tampilan gambar pada perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal merupakan salah satu proses perkecambahan biji. Pada gambar dapat kita lihat biji yang kita tanam ini akan muncul radikula, yaitu akar. Seiring dengan pertumbuhan akar, maka di sini ada yang dinamakan dengan kotiledon. Kotiledon pada gambar ini dia ikut terangkat ke permukaan tanah. Karena dia terangkat ke permukaan tanah, maka ini yang disebut dengan perkecambahan epigeal. Kotiledon pada gambar ini dia ikut terangkat ke permukaan tanah. Karena dia terangkat ke permukaan tanah, maka ini yang disebut dengan perkecambahan epigeal, yaitu proses perkecambahan di mana kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Dan di sini juga dapat kita lihat, pertumbuhan paling cepat itu terjadi pada saat awal-awal pertumbuhan. Terjadi hubungan antara waktu pertumbuhan dan kecepatan terjadinya pertumbuhan atau perkecambahan. Proses perkecambahan biji yang kedua, ini adalah perkecambahan hipogeal. Pada tampilan dapat kita lihat bahwa perbedaan hipogeal dengan epigeal itu terletak pada kotiledonnya. Kalau yang epigeal, maka kotiledonnya ikut terangkat ke permukaan tanah, sedangkan pada hipogeal, kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Dan di sini juga dapat kita lihat bahwa pertumbuhan paling cepat juga terjadi pada awal pertumbuhan. Pertumbuhan pada tanaman itu diiringi dengan perkembangan. Perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat dan tidak dapat diukur. Pada tumbuhan, maka tumbuhan dikatakan mulai berkembang bila ditandai dengan kemampuan tumbuhan itu menghasilkan gamet, bunga, atau buah yang merupakan tanda kedewasaannya. Dan dapat kita lihat pada animasi, di situ terlihat bahwa tanaman akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangannya itu adalah dia menghasilkan gamet, menghasilkan bunga, kemudian menghasilkan buah, maka tumbuhan dikatakan mengalami perkembangan menuju ke arah kedewasaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi
mempengaruhi ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah faktor dalam atau faktor internal. Pada faktor internal ini ada faktor intraseluler dan ada faktor interseluler. Faktor intraseluler yaitu gen dan faktor interseluler yaitu hormon. Yang kedua itu adalah faktor luar atau lingkungan. Pada faktor luar, maka ada beberapa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang terdiri dari nutrisi, cahaya, suhu, air, dan medium tumbuh. Demikianlah materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.